Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ya abdillah La hawla wa la quwwata illa billah Qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minash shaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wamkidul ayama minkum wasyolihina min ibadikum wa imaikum Iyakunu fukuro ayuhnihimullah min fadlih Wallahu wasi'un alim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kang kula mulyaken para alim, para ulama ingkang kersa rawuh wonten wekdal menika. Kang kula mulyaken Sohibul Bait Mbak Husainah sekeluarga besar. Kang kula mulyaken rombongan pengiring pengantin putri Kakung maupun putri ingkang tansah kula mulyaken. Boten kesuwen keluarga grup Solawat An-Najah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah sakniki amin al-khalid pun resmi dikantuk Rizky apa jenenge? Rizky Yunita Zahra. Jadi amin ini untuk Rizky yang bener-bener Rizky yang dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya Rizky secara lahir, tapi juga Rizky secara dan itu anugerah wong nikah ini. Allah dawuh wangkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukuro ayunihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Wangkihu lan nikahono sira kabeh, nikahkanlah kalian semua al ayama ing pira-pira jomblo. Ini ayat oleh Allah diturunkan kepada para orang-orang tua yang punya anak jomblo, jombloan maupun jomblowati. Kan jodes jomblo ngetes. Minkum saking golongan sira kabeh. Wasolihina lan wong kang patut-patut kabeh, wong bagus-bagus kabeh. Min ibadikum wa imaikum, dari budak-budak kalian maupun amat-amat kalian. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang tua yang masih punya anak yang jomblo untuk segera dinikahkan. Ini perintah Quran. Terus iyakunu fuqara'a, iyakunu lan ana sapa para jomblo-jomblo niku iku fuqara'a, isih fakir, isih miskin. Yugni hukum mongko bakal nyugihake ing para jomblo sapa Allahu Gusti Allah min fadlihi saking anugerahé Allah. Allah berjanji kalau kalian mau menikah sesuai dengan perintah Allah dan niat lillahi ta'ala, Allah sing jamin rezeki ini. Yunihumullah, Allah sing paling sugih, Allah yang akan mengayakan kamu. Ini janji Allah. Betul aja enggak?
Loyo ndak nih? Ini jumlah-jumlah nggak percaya Quran gak nih? Nih. Maka nikah itu membawa rezeki. Apalagi nikahnya bukan cuma sekali. Semakin banyak istri, semakin banyak hitungan manfaatkan. Tapi nggak bisa kita praktekkan dengan kenyataan beberapa rumah tangga di sini. Enten kisah ini masyhur nih kisah. Ada salah satu santri masih jomblo, bujang agak lapuk ini. Kerjanya sebenarnya ketol, rajin, jodoh, muruling, matur, wis kerja ke mawon. Tapi nggak numpuk, cepet tak. Jenenge sapa? Mujianto. Kosong jam. Soal nih kiai, di mana kiai aku udah kerja, tapi nggak ngumpul rezekinya ini, cepet habis. Kata kiai, nikahlah kamu. Akhirnya nikah, bujang tolowo nikah. Baru nikah tambah miskin. Berapa ya ini? Tambah miskin suwang malih nih gue kiai. Tambah bucet nih. Matur gimana kiai? Aku tambah miskin kiai. Katanya nikah lagi. Nikah yang kedua tambah miskin. Suwang lagi. Gimana kiai? Aku tambah miskin nih. Kata kiai, nikahlah lagi. Sampai 3 kali. Bujangnya ada sudah miskin, punya istri 1 tambah miskin, punya 2, punya 3 tambah miskin. Suwan malih nih gue kiai. Berkejenane santri ini gue kok jadi kiai. Suwan malih nih gue kiai. Bagaimana kiai aku udah kuat ini. Dari bagine santri ini gue. Seperti nggak kon nikah meneh. Wes ampun dah agar kon nikah meneh. Dewe kiai nikah meneh. Akhirnya nikah yang keempat. Metu kon dalam kiai ini bingung nih. Sopo sing gak rapi. Delalah kersane ngalah. Tengah dalan iki ditabrak kali mobil, sing sopir ini ku cewek, sugih sopir ini. Barang ditabrak, oh, kebetulan mas, sampai bojoku sampai ini. Mereka sopir sing cewek ini pun ada, niki cewek sugih ayu, tapi bolak-balik gagal nikah. Cewek cinta cowoknya gak seneng, cowoknya seneng, cewek gak seneng, cowok cewek cocok, wong tuane gak cocok, bolak-balik gagal. Kan ada dia ini, sopo wae sing ketabrak karo mobilku. Kok iku bujang apa iku duduk, kok iku duwe anak apa enggak? Pokoknya sing ketabrak karo mobilku iku dadi bojoku. Nadar. Kebetulan mas, berarti Allah telah menentukan jodohku pada diri. Jodoh kan kadang-kadang nonton itu kan. Akhirnya nikah, karena cewek saya bawa mobil. Juga, jangan mulai tengok main istri yang keempat. Sak bojo-bojone sing telu itu dijak kabeh. Terus sowan ning gone kiai pun berubah wajahnya. Ketika sowan pertama dengan muka yang pucat masam, tapi sowan yang terakhir ini dengan muka yang penuh senyum, penuh kebahagiaan, bawa mobil. Alhamdulillah kiai, kula pun sukses. Lho piye ceritane? Lah niki kula rabi kalih bojo kula sing nomor sekawan iki, delalah niki wong sugih. Iki lah bae nikah. Tapi yang penting praktek nih, ini kita dawuh kiai. Ini contoh bukan untuk dipraktekkan. Ini hanya oleh dikerjakan oleh profesional, bukan untuk dicontoh.
Tapi nek jenengan digawe kiai nggih manut ae. Itu lho, Pak. Sing sowan santrine santri muji sowan iki saya wah, iki ngaji bener ta. Tapi kiai gak wani wayo, Pak. Jadi kiai gak mandi. Maka dari itu saya pesankan kepada yang masih belum nikah, nikahlah dengan niat billahi ta'ala, insya Allah Allah yang menjamin. Yuhnihumullah, Allah yang akan mengayakan kamu. Jangan sampai takut nikah karena takut miskin. Dan pulau riyen itu saya bujangnya gede, sampai saat ini nggih agak susah, tapi alhamdulillah lah. tambah rezeki. Pun mangan begitu nggih sing mangan. Ini baru kali nikah. Maka jangan berpikir aku koyo ini nikah aku jadi koyo apa. Berarti nggak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang kedua, nikah itu ibadah yang ideal. Gak ada ibadah yang seideal nikah. Idealnya ibadah itu karena kesadaran, karena kebutuhan, bukan karena perintah, bukan karena kewajiban. Tapi umumnya kula jenengan iki nek ibadah pergo perintah, pergo kewajiban. Kita sholat pergo niku wajib, kita poso pergo niku wajib. Bahkan ada iming-iming swarga, ada ancaman neraka. Kalau nggak ada perintah mungkin kita tidak ibadah. Tapi nek ibadah nikah, nikah itu ibadah enggak? Min, nikah itu ibadah enggak? Ibadah. Nek enggak nikah dosamu kakean. Jadi ngurangi dosa itu nikah. Tapi nikah itu ibadah yang bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Bener gak nih? Amin nikah mergo butuh, bukan karena dipaksa. Kita dengan paksa buatan nikah, buatan malah amin saya jam. Karena kebutuhan. Jadi mana anak nikah tanya, Mas kenapa kamu nikah? Sunnah Rasul, bohong niku. Sunnah Rasul itu gak nikah dong. Emangnya kalau Rasul gak nikah, kamu gak nikah? Nikah itu karena kebutuhan. Selebihnya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ibadah yang istimewa dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan nikah itu salah satu kenikmatan surgawi yang Allah wujudkan di dunia ini. Swarga itu kenikmatannya luar biasa. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbi basharin. Tiada mata pernah melihat, tiada telinga pernah mendengar, dan tak pernah terbersih dalam hati. Kenikmatan juga nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita ceritakan. Lah kenikmatan surga itu oleh Allah ditampakkan di dunia cuma dua. Yang pertama adalah kenikmatan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatani." Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan merasakan dua surga. Surga di dunia dan surga di akhirat. Maka seorang yang ahli zikir ketika khusyuk dalam berzikirnya, yang ada dalam hatinya adalah Allah, maka dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan itu
hanya dirasakan oleh orang-orang yang ahli berzikir. Yang kedua, nikah. Nah, nikah ini pokoknya sih manten anyar itu kan ini mati betul kan diceritane to nih. Kaya apa nek mati nikah itu kan betul kan diceritane nih. Apa pedes, apa gurih, apa asin, pokoknya indah, pokoknya nikmat. Nek masakan kan buat dikasihin kurang iki, tapi kalau nikah indahnya pernikahan, nikmatnya pernikahan adalah malah air roat, malah udhun sampai malah khotoro ala qalbi dasari. Tiada mata pernah melihat, tiada telinga pernah mendengar, dan tiada terbersih dalam hati. Gak iso diceritane nikmat itu. Maka nikah adalah merupakan salah satu simultan pancingan agar kita lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek mate nikah koyok ngono iki napa malih nikmate swarga. Yang nikmat nikah itu hanya 1/1000 dari kenikmatan surga. Yang 999 disimpan di akhirat. Hanya dua itu kenikmatan surgawi yang Allah tampakkan di dunia ini. Pertama, orang yang ahli berzikir. Yang kedua, orang yang telah meninggal. Mana nih sampai ya, gak iso pikir saya busuk, gak iso ngerasaknya nikmati zikir, paling gak pernah nikah. Jadi ngerasaknya swarga dunia. Zikir gak iso nikah udah, oh gak bagian swarga. Kira-kira swarga akhirat jomboh, gak mesti gontok lah. Kasihan enggak. Sebagai simultan pancingan kita, nikmat nikah koyo ngene. Apa meneh nikmate swarga sing bener-bener swarga besok nang akhirat. Maka semoga kita semua yang telah menikah, yang telah merasakan nikmatnya nikah, yang bisa merasakan 1/1000 dari nikmatnya surga, akan semakin tambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat kelak ada surga-surga yang lebih sempurna daripada surga yang ada di dunia. Tekal semanten saged kula aturaken mugi-mugi manfaat barokah bikin waten ngiwala intina siratal mustaqim wa bil taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.